Kenzo benar-benar khawatir kepada Mutiara. Halo, selamat datang kembali di Dramanesia. Yap, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap sesuai dengan permintaan dari teman-teman semua. Min, bahas dong episode yang malam ini tayang di hari yang sama. Jangan langsung lompat dong ke episode berikutnya. Boleh, Mimin bahas bareng-bareng. Nah, di sini kita akan bahas sama-sama supaya apa? Supaya nanti ketika kita loncat ke episode berikutnya, episode ke-12, ke-13, dan lain sebagainya macamnya, teman-teman masih bisa ingat ya. Makanya kita bahas bareng-bareng nih. Oke, jadi pada episode malam ini benar-benar ada banyak sekali emosional yang terjadi. Emosinya tuh banyak, mulai dari emosi yang positif dan juga negatif. Ya, tentu aja ini bermula ketika bagaimana diawali dengan konflik yang datang dari nenek lampir bernama Rianti dan juga sang suami yaitu Aditya. Gara-gara fotonya Yanto ya teman-teman, ini pada akhirnya bikin mereka berantem. Ini pun juga salah satu kayaknya tuh yang bikin Kenzo tuh nggak nyaman ya. Apalagi kan Kenzo itu baru pulang dari rumah sakit. Dan ini yang bikin Kenzo tuh pengen cepet-cepet nyari Mutiara tuh supaya ada pengalihan dan bisa mengobati rasa rindu bertemu sama Mutiara. Karena mau bagaimanapun juga, selain khawatir ya, kesal juga nih orang tua kok berantem ya, ada apa sih sebetulnya. Nah, lucu banget teman-teman. Yang bikin Aditya marah, kenapa pada akhirnya si sang istri itu tuh menuduh selingkuh tuh karena nuduhnya sama Sandra. Hanya gara-gara foto yang ditunjukin. Yang ditunjukin oleh Rianti, yang mana foto tersebut adalah foto yang dikirim dari Yanto, supir pribadi dari Aditya itu sendiri teman-teman. Kesal pokoknya, marah, bahkan Rianti pun juga sepertinya bakal ditampar, didorong karena ya menuduh selingkuh sama Sandra. Bahkan Rianti sama bilang kalau Sandra tuh calon istri masa depan dari Kenzo. Wah, ada-ada aja Bu Rianti ini teman-teman. Aneh banget ya maksudnya cara Rianti ini menuduh. Cuman yang memang cukup bikin kesal juga di konflik ini ya, Bu Rianti tuh kayak nggak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Maksudnya adalah kenapa? Kalau kita perhatikan, Bu Rianti ini selalu menuduh tanpa hal yang jelas. Oke, mungkin ada fotonya. Mungkin seperti sebelumnya pun Kenzo kecelakaan bareng Mutiara. Motifnya pun juga jelas, Kenzo ingin menyelamatkan Mutiara. Oke, tapi kan tanya dulu dong, kronologisnya seperti apa? Bener apa enggak? Cari dulu bukti-buktinya, bukan asal nuduh. Kalau kayak gini ya udah bakal berantem terus sampai kapanpun juga. Bukan cuma Rianti tuh bakal dibenci sama Aditya, tapi bakal dibenci juga sama Kenzo. Mungkin kalau Kenzo tuh benci banget sama Rianti enggak, kecuali kalau Rianti ketahuan kalau dia ini bukanlah ibu kandungnya, baru itu bakal marah banget. Selama masih taat agamanya Kenzo yang kuat ini, terus Rianti pun juga masih belum terbongkar, maka Kenzo akan terus hormat kepada Rianti. Tapi ketika semuanya terbongkar, nggak ada lagi celah, nggak ada lagi jalan bagi Rianti untuk mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya, terutama dari Kenzo. Karena kebohongan Kenzo yang bukan anak kandung dari Rianti ini bakal dibahas terus-terusan. Apalagi sama Sandra, ini pun juga bakal ada kaitannya. Jadi Sandra ini tuh gak terima teman-teman, melihat ia dituduh berselingkuh sama Pak Aditya. Bahkan ada adegan momen Sandra tuh nangis ya. Entah apa yang terjadi sebetulnya, tapi ini sepertinya akan sangat deep, sangat dalam. Yang mana ini pasti melibatkan Rianti itu sendiri. Rianti sih kayaknya udah salah ya mengambil musuh seperti Sandra ini. Apalagi ketika Sandra dituduh sedemikian rupa, sama seperti tuduhan yang datang dari Rianti kepada Aditya yang ternyata salah dan malah bikin Rianti nangis. Sandra justru malah ingin balas dendam dan ngebongkar semua kebusukan Rianti kepada Aditya. Jadi jangan salah kaprah, Sandra diem-diem aja teman-teman. Itu aja tuh pengen mencari nih file CCTV dari Nunu, mana ya, mukanya mana ya, kan pakai hoodie itu, hoodie warna oranye, dicari terus sama Sandra teman-teman. Jadi memang unik nih, dua bestie yang ngeselin ini antara Sandra dan juga Rianti. Di satu sisi mereka tuh bestie banget, best friend forever ibaratnya, tapi di sisi lainnya tuh sama-sama mencari kelemahan satu sama lainnya atau rahasia yang terselubung. Dan itu unik banget, kayak orang jahat berantem sama orang jahat, seperti yang menjelaskan juga di video sebelumnya. Lucu banget pokoknya. Tapi balik lagi, kita lihat aja seberani apa Sandra ngebongkar semuanya kepada Rianti. Wah, ini sih bakal seru banget, tapi yaudahlah, kita skip dulu aja, kita bahas tentang Kenzo.
Ya, kesedihan Kenzo atas hilangnya Mutiara tuh memang berbekas banget teman-teman ya. Apalagi setelah beberapa kejadian yang mereka alami bersama. Seperti udah ada ikatan juga, membuat Kenzo tuh kayak nggak tenang ya. Bener-bener nggak bisa tidur, nggak tahu mesti ngapain. Mengandalkan Aurel pun juga Aurel sama Ivan nggak nemu. Alhasil kan teman-teman pun juga melihat sendiri ya, kalau Kenzo pada akhirnya tuh bener-bener ingin terus mencari dan penasaran juga. Makanya kata khawatir itu bener-bener ada pada Kenzo. Seneng banget teman-teman. Maksudnya cara Kenzo untuk khawatir, cara Kenzo untuk mencari Mutiara, cara Kenzo yang mengarahkan semua orang, bukan cuman Aurel, Ivan, tapi juga Kayla tuh bentuk khawatir Kenzo seperti itu teman-teman. Apalagi Kenzo yang takut Mutiara kenapa-napa dan akhirnya kejadian Mutiara tuh sepertinya dirampok ya oleh orang jahat, kan sedih ya teman-teman. Ketika datang dari kampung ke kota dengan harapan bisa hidup layak, udah enak hidup nih di rumah Pak Aditya, udah kerja, diganggu sama nenek sihir Rianti, akhirnya diusir seperti ini. Kenzo tuh marah teman-teman, cuman marahnya Kenzo tuh lebih dipendam dulu karena bagi Kenzo daripada ribut sama ibunya, Ibu Rianti, ya udah mending gimana caranya memikirkan cara untuk bisa menemukan Mutiara kembali. Jadi nggak heran lah kalau Kenzo bakal nekat dari A sampai Z buat bisa menemukan Mutiara. Wah, asli deh, gemes banget sekaligus juga so sweet banget ya apa yang dilakukan sama Kenzo ini. Aurel pun juga sama, Ivan pun juga sama. Ya memang nggak bisa dipungkiri, Ivan tuh masih ada perasaan sama Mutiara. Cuman untuk sekarang tuh Ivan lebih kepada nggak pengen sahabat SMA-nya tuh kenapa-napa. Dan ini pun juga udah mulai dicurigai nih teman-teman sama Aurel. Kenapa ya kok Ivan kalau setiap ngomongin Mutiara kok kayak ada yang berbeda nih. Apakah nih? Apakah ada sesuatu nih? Kurang lebih kayak gitulah. Tapi ntar pun juga bakal dilihat ya seperti apa konfliknya itu. Yang pasti ini pun juga bakal mulai ada sedikit bumbu-bumbu lah antara Aurel, Ivan, dan juga Mutiara. Tapi kalau untuk sampai benci sih enggak ya. Karena Aurel tuh memang dasarnya karakternya baik. Dan ngelihat Ivan yang mungkin masih ada perasaan sama Mutiara, itu pun juga Aurel bisa mengartikannya sendiri teman-teman. Maksudnya apa? Aurel pun juga gak mau ambil pusing. Karena yang sukanya Ivan kepada Mutiara, bukan Mutiara kepada Ivan. Karena kan emang sahabatan aja. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi. Khawatir banget nih Mas Kenzo. Bingung nih apa ya yang kira-kira harus dilakuin. Kemana nih Mutiara? Akhirnya mencari A sampai Z. Akhirnya bisa menemukan cara. Yang pada akhirnya membuat Kenzo pun berhasil bertemu lagi sama Mutiara. Memang balik lagi ya, Mimi udah bahas di banyak video, di video-video sebelumnya. Yang paling sulit dari momen ketika bertemu adalah untuk menego Mutiara untuk pulang. Makanya disediakan opsi apakah nyari kos-kosan yang layak untuk Mutiara, atau memang tetap mau maksa ini untuk bawa Mutiara pulang ke rumah. Sebetulnya pun yang paling aman kan kos-kosan ya, atau rumah kontrakan, atau dibeliin rumah. Tapi untuk tinggal lagi di rumah pun juga masih opsi kok, masih sebuah pilihan juga. Toh di sini pun juga Kenzo bakal langsung ngomong sama Rianti untuk jangan benci lagi sama Mutiara. Apalagi Aditya pun juga ujung-ujungnya ya kangen sama kopinya Mutiara teman-teman. Jadi akan ada bujukan lah, ada hal yang bisa membuat Mutiara untuk tetap tinggal di sana. Cuman itu tadi, negosiasinya agak alot dan agak susah karena Mutiaranya yang trauma melihat kelakuan dari si Rianti ini. Yang sabar ya Mutiara, tenang aja. Selagi masih ada Mas Kenzo, semuanya akan baik-baik aja. Tapi cara Kenzo untuk khawatir, cara Kenzo mencari Mutiara, cara Kenzo menemukan Mutiara, dan juga rasa sayang yang udah mulai muncul, ini beneran bikin baper banget. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.